Eh, Bapak namanya siapa, Pak? Hendra. Bapak Hendra Purnama. Bapak Hendra. Bapak Hendra pendidikan terakhirnya apa, Pak? SD. Terakhirnya SD ya. Pekerjaannya itu sekarang apa, Pak? Ya berjualan. Penjual ini ya, Pak, tahu ini. Terus pengalaman Bapak tuh setelah habis jalanin pendidikan tuh pertama kali apa sih, Pak? Habis lulus SD tuh Bapak ngapain? Saya bawa mobil. Bawa mobil. Bawa mobil terus berjualan juga. Oh, jualan juga. Terus menurut Bapak nih, kalau misalnya seseorang itu pendidikannya lebih tinggi, misalnya contoh dia SMA, itu bakal lebih sukses nggak, Pak, kira-kira daripada yang SD? Ya tergantung apa ya? Kemauan kerja kerasnya, niat untuk kerjanya mungkin. Jadi tergantung orangnya, Pak. Ya tergantung orangnya, betul. Terus Bapak pernah nggak sih ngerasain dijauhi sama orang karena pendidikan Bapak, misalnya karena masih lulusan SD misalnya, Pak? Pernah nggak, Pak, dibilang didiskriminasi gitu, Pak? Oh nggak pernah. Berarti nggak pernah ya? Berarti aman ya, Pak? Terus pesan-kesan Bapak tuh buat generasi muda yang lagi menempuh pendidikan tuh sekarang apa, Pak? Kalau sekarang ya untuk menempuh pendidikan ya kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Gitu aja. Ya. Berarti pendidikan tuh berpengaruh banget ya, Pak, nanti? Sangat penting, soalnya kalau nggak punya pendidikan, nggak punya ilmu, wawasan itu ya halarinya kerjaannya serabutan gitu. Siap, terima kasih ya, Pak. Sebelumnya sekarang kan saya mau wawancara abang. Nama abang siapa, bang? Ya, nama saya Anam. Anam. Ya. Umur berapa, bang? Umur 21. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir abang berapa? Pendidikan terakhir saya SMP. Oh, SMP. SMP. Sekarang parkir ya? Sekarang parkir. Oh. Ya, parkir. Berarti abang setelah SMP itu abang tuh ngapain atau kerjaannya apa? Setelah lulus SMP saya kerja dulu jadi apa? Jadi kuli. Oh, kuliah. Kuli ya. Habis setelah itu parkir. Oh, parkir di sini. Parkir di sini ya. Oh. Kalau menurut abang pendidikan itu penting nggak? Kayak punya pendidikan yang lebih tinggi? Kalau pendidikan menurut saya sih penting bagi apa ya? Aduh. Aduh. Tahan dulu, Bang. Iya. Tahan dulu, Bang. Parkir dulu. Parkir dulu, guys. Parkir dulu. Menurut abang pendidikan penting nggak buat pekerjaan? Bagi saya sih penting. Karena Pendidikan itu kunci dari suatu kesuksesan. oke. Menurut abang kalau misalnya abang pendidikannya lebih tinggi bisa nggak jadi lebih sukses dari sekarang? Ya nggak semua bisa sih. Meskipun pendidikannya tinggi ataupun rendah, semua orang kan udah apa ya? Tergantung dari kemauannya sendiri gitu. Oke. Abang pernah kayak dikucilkan atau didiskriminasi gitu nggak karena pendidikan abang? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Menurut abang apa pesan dan kesan abang terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan? Kesan buat generasi pemuda dari saya nih ya. Apa ya? Pertama ya semangat buat ini apa? Para pemuda belajar yang masih sekolah. Semoga sukses ya, Pak. Semoga sukses ya. Oke. Makasih ya, bang. Oke, sebelumnya selamat siang Kak. Perkenalkan saya Mika dari kelompok 3 strata sosial mengenai pendidikan terhadap pekerjaan. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai wawancaranya, boleh kakaknya memperkenalkan diri, nama, usia, lalu menempuh pendidikan S1-nya di mana, sama sekarang profesinya apa? Oke, perkenalkan
Aduh, gugup juga ya. Hai, perkenalkan nama saya Yansen Kristianto. Saya saat ini berusia 24 tahun. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Widya Dharma Pontianak. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai sales consultant di bidang properti. Oke, karena kita sudah mendengar perkenalan dari Kak Jansen, sekarang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, bagaimana pengalaman hidup Kak Jansen setelah menempuh pendidikan S1? Ya, sebenarnya biasa aja karena semuanya itu balik lagi kepada personal masing-masing. Kalau untuk jalan hidup ya. Oke. Jadi kalau untuk pendidikan itu juga sebenarnya bagi saya pribadi itu nggak terlalu pengaruh. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Kak Jansen sendiri, pendidikan itu penting nggak sih buat pekerjaan? Untuk zaman sekarang pendidikan itu saya rasa itu bukan yang utama lagi. Ijazah itu hanya faktor pendukung, tapi saat ini tuh masyarakat maksudnya dituntut untuk lebih menggali pengalaman gitu loh, dapatin pengalaman sedini mungkin, karena itu yang nanti bakal bantu kita lebih banyak di dunia kerja. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Menurut Kak Jansen, apakah semakin tinggi pendidikan seseorang, pasti dia bakal lebih sukses? Belum tentu. Kita bisa lihat tuh banyak sarjana-sarjana S1 yang masih nganggur. Nah, maka dari itu yang seperti yang sebelumnya saya bilang, saat ini tuh kita harusnya lebih gencar kembangin pengalaman, kalau bisa sambil menempuh pendidikan sekaligus mencari pengalaman. Nah, itu akan lebih baik dibanding kita hanya fokus pendidikan saja. Itu kalau menurut saya. Oke, pertanyaan keempat. Menurut Kak Jansen, apakah dengan status pendidikan sekarang sebagai sarjana S1, Kak Jansen pernah kena diskriminasi orang atau enggak? Enggak sih. Diskriminasi dalam hal apa ya? Misalnya Kalau kayak misalnya pekerjaan. S1 apa yang mau didiskriminasi? Oke. Ya, sekarang pertanyaan terakhir. Kak Jansen ada pesan atau harapan nggak untuk generasi muda dalam menempuh pendidikan? Ya, harapannya ya dengan seiringnya perkembangan zaman, teknologi, nah generasi sekarang harusnya bukan yang makin malas, makin mudah menyontek, tapi lebih mandiri lagi. Nah, jadikan teknologi itu sebagai alat buat kita lebih maju, bukan bikin kita jadi makin malas. Oke, terima kasih Itu atas aja. jawaban-jawabannya Kak Jansen. Semoga ini bakal membantu kita semua. Terima kasih Kak Jansen. Selamat sore. Ya, sore. Oke, selamat malam Ko. Saya Cynthia Bella dari BPK Penabur Semarang Bekasi. Saya ingin mewawancari Pak Yandriko untuk tugas sekolah saya mengenai pengalaman bekerja Koko setelah lulus dari kuliah. Sebelumnya, boleh Koko ceritakan latar belakang Koko? Oke, latar belakang ini kayak gimana nih maksudnya? Apakah nama pekerja sama pendidikan terakhir atau gimana? Ya, nama, umur, pendidikan terakhir, sama pekerjaan sekarang. Oke, nama Enrico Tanpraditya Sampurno. Itu dulu saya lulusan S1 Manajemen di Unika Atma Jaya, jurusan Manajemen. Dan sekarang bekerja di PT Media Utama Indonesia sebagai promotion plan di bidang marketing untuk promotion plan-nya Alfa Media itu sendiri. Oke. Pertanyaan pertama ya, Ko. Pengalaman menjalani hidup setelah menempuh pendidikan tuh gimana, Ko? Setelah menempuh S1 atau dari sekolah atau sampai? S1. Oke, setelah menempuh S1 tentunya ya berbeda ya. Kayak sebelum kerja sama setelah kerjanya itu agak berbeda. Karena pas lulus S1 itu kan mungkin gak semua orang tuh bisa langsung dapat kerjaan kan. Dan kebetulan nih saya ini harus menunggu agak lama nih sebelum dapat kerja. Jadi pertama tuh ya agak agak merasa beda gitu karena kan biasa kuliah, ikutan kelas, mungkin masih ada waktu main sama teman, cuman pas saya itu
nggak langsung kerja, jadi harus nunggu-nunggu ngeplay itu kan agak agak gimana ya, rasanya agak kurang enak lah, karena kan kita nunggu dari recruiter, terus lihat teman-teman mungkin udah ada yang kerja, udah ada yang terima, itu kan ada glow sedikit lah, pasti ada rasa sedikit kurang enaknya lah. Dan setelah dapat kerja itu, ada lagi nih tantangannya, jadi nggak selama kita nyari kerja doang, cuma pas dapat kerja ini juga ada lagi tantangannya. Kayak kenapa? Karena ini bedanya utama kerja sama sekolah itu, pertama kalau sekolah itu kan kayak misalnya kalau nilai lu jelek, nilai kita jelek itu masih ada misalnya ada remedial atau perbaikan. Kalau masih ada salah bisa bisa dibenerin. Kalau tugasnya salah tuh masih bisa oke lah, masih bisa dibenerin atau bisa perbaikan nilai. Cuman tuh kalau kerja salah tuh ya udah kita nggak bisa benerin. Ya paling ya salah ya udah salah. Paling kita cuma bisa improve di apa di next kerjaan kita lagi. Jadi kalau udah salah ya udah kita itu dituntut buat lebih teliti, lebih fokus, harus cepat mengerti. Dan mungkin buat anak-anak lulusan S1 atau bahkan mungkin anak SMA yang langsung kerja itu mungkin agak kaget ya kalau pas pilih kerja, karena harus beradaptasi dari lingkungan yang mungkin masih bisa agak santai dikit ke lingkungan yang sedikit serius. Cuman ya pasti adalah itu namanya masa adaptasinya, sama ya kurang lebih begitu sih pengalamannya, ada enak dan gak enaknya. Cuman enaknya ya bisa belajar dari banyak orang baru sih, kayak orang-orang yang lebih ekspert di bidangnya. Jadi ya kalian belajar sama ya improve diri lah. Intinya gitu sih. Oke, menurut Koko, pendidikan penting gak buat pekerjaan? Pendidikan itu penting. Cuman menurut saya nggak nyampe 30% lah. Kenapa penting? Karena rata-rata syarat kerja Indonesia masih membutuhkan gelar S1 sama IPK-nya yang rada tinggi. Coba aja di lamaran kerja sekarang tuh, lihat aja syarat lulusan universitas ternama, minimal IPK 3. Nah, itu kenapa pendidikan penting itu ya, maksud saya tuh bukan kayak sekedar pendidikan penting, bukan belajar juga, tapi karena rata-rata perusahaan Indonesia tuh menurut saya tuh masih ngeliatin nilai juga sebagai seleksi awal. Cuman selain seleksi awal tuh pendidikan juga penting buat melatih karakternya sih. Kan selain di kuliah itu kita nggak belajar cuma tentang pelajaran, cuman biasa tuh kuliah juga ada mata kuliah tentang kepribadian, tentang logika, tentang multikulturalisme atau tentang warga negaraan. Nah itu tuh juga lumayan penting lah untuk membentuk karakter kita. Jadi tuh kita juga berakar nggak cuma ilmu doang. Cuma setelah dapat di kerja itu mungkin ada yang penting kalau misalnya jurusannya inline, misalnya kalau saya dari manajemen ke marketing itu kan masih inline. Jadi menurut saya pendidikan masih agak penting, karena beberapa yang saya pelajari itu masih ada yang bisa saya terapkan di dunia kerja. Cuma kan banyak orang yang misalnya kuliahnya jurusan peternakan, cuma nanti kerja jadi bisnis analis. Itu tempat saya gitu. Jadi ya Oke. dibilang penting itu ya penting. Cuman nggak 100%. Jadi ya mungkin penting buat sebagai pintu masuknya ke kerjaan, sama buat akhlak dan logika berpikirnya aja sih yang penting. Cuma sisanya ya pas kerja keras lagi di dunia kerja, nggak bisa mengandalkan kayak oh aku lulus S1 IPK lu IPK ku 4 kerja pasti bagus. Oh nggak juga, jangan salah. Hmm. Karena ya kembali ke tadi lagi, yang penting kerja keras, ya proaktif, sama ya mau belajar, jangan sombong lah. Jadi kalau kerja itu kita istilahnya kalau kita udah penuh nih pas kuliah, kita tuang, terus kita isi lagi sampai ilmu baru. Jadi kita kayak menerima, dan kelas kita udah kosong, kita kayak masih kekeh sama pendirian kita gitu. Nah itu juga nggak baik sih. Dan itu mungkin masih ada banyak orang yang begitu habis kuliah itu masih kayak terbawa semacam berapi-api atau idealismenya selama kuliah lah. Padahal kalau kerja itu mungkin harus lebih menyesuaikan lah. Apalagi kan kita hadapi juga orang-orangnya nggak semuanya sukses sama kita atau pemikirannya nggak sama kayak kita. Jadi ya harus adaptasi juga. Jadi kemampuan adaptasi sama kerja keras yang cukup penting selain pendidikan itu sendiri. Oke. Menurut Koko, semakin tinggi pendidikan itu menjamin lebih sukses nggak? Sama kayak tadi sih jawabannya, belum tentu menjamin. Cuman sebagai salah satu apa ya? Sebagai salah satu tambahan buat memperbesar peluang naik, misalnya naik jabatan.
Kan kalau jabatan manajer itu sekarang rata-rata syaratnya juga harus S2. Sama kayak tadi masuk kerja harus S1 syaratnya. Cuman apakah dengan gelar S2 kita langsung bisa dapat jabatan itu? Oh enggak. Karena ya itu tadi, selain kita harus ada gelar, kita juga harus ada sesuatu yang bisa ditawarkan di pekerjaan. Misalnya kayak performa kita, kayak bagaimana kita ngalit orang, bagaimana kita memecahkan masalah, lapor adaptasi kita, komunikasi orang, membimbing orang, itu juga dilihat sama perusahaan. Jadi enggak selamanya kalau misalnya aku ini udah S2, cuman ada temanku yang masih S1 ini, misalnya rekan kerja aku masih S1. Nah, untuk promosi kan nggak selamanya kayak, oh aku ini udah S2, langsung aku ditunjuk naik. Pasti kan juga ada beberapa hal juga kan yang dilihat. Jadi misalnya kayak, walaupun aku S2, mungkin pengalaman S1 itu lebih banyak, atau mungkin dia lebih bisa ngeliat daripada aku, atau mungkin dia lebih bisa memimpin, kemampuan problem solvingnya lebih besar, itu masih ada peluang. Jadi, ya cuma memperbesar peluang aja, bukan yang menjadi salah satu patokan. Jadi ya itu tadi, mungkin ya kalau dibilang F2CC ya enggak juga. Karena kan kita belajar juga kan, ya sebagai salah satu modal tambahan lah, untuk memperbesar peluang kita buat sukses. Cuman apakah itu salah satu kunci sukses ya? Tentu tidak. Karena ya di tempat kerja saya sendiri juga banyak orang dari SMA, dari toko nih dari SMA, lulusan SMA di toko, dan sekarang jabatannya udah tinggi-tinggi, udah manajer. Dan itu kan juga nggak kuliah. Dan masih banyak juga yang anak S1 yang di kantor saya ya, yang masih staff atau masih koordinator, sedangkan yang udah jadi manajer mungkin yang udah dari toko lulusan SMA. Ya walaupun sama perusahaan juga disuruh kuliah lagi sih, karena kan ya sekarang salah satu persyaratan yang agak penting ya untuk kuliah itu. Mm-mm. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, maksudnya Koko punya nggak pesan atau harapan untuk generasi muda dalam menempuh pendidikan? Nah, pesannya apa ya? Mungkin ya simple aja sih, kayak ya tempuh pendidikan tuh ya walaupun kita sering belajar, cuman ya kita juga harus menikmati lah momen kita masih, misalnya masih SMA, masih kuliah itu kita juga harus menikmati. Jadi ya jangan cuma belajar doang, kayak belajar doang kan itu kan kayak lama-lama kita bisa jenuh kan, jadi ilmunya nggak masuk juga. Kita juga harus ya agak seru dikit lah, misalnya kayak hangout sama teman. Tapi maksudnya hangout tuh bukan kayak nongkrong setiap hari, kayak main tiap hari gitu, enggak. Maksudnya ya lebih ke increase network aja sih. Jadi kan kita nggak ada tahu nih, misalnya teman kita tuh yang mungkin selalu saya nih atau selain kamu nih, misalnya sekarang masih sementara, mungkin beberapa tahun ke depan nih dia bisa jadi pengusaha sukses, atau mungkin nanti kamu udah jadi salah satu karyawan yang sukses. Nah itu kan nanti bisa sharing-sharing ilmu kan. Jadi ya sembari belajar juga harus mendapat koneksi juga sama orang-orang. Jadi ya kita harus juga membangun komunikasi, belajar ngomong, belajar present dari sekarang ya, walaupun kadang-kadang kalau sekolah ini kan kadang-kadang kalau guru guru kita tugas present itu kayak kesannya kita bilangnya, oh gurunya malas ajar nih makanya kita suruh present. Cuman ya itu kita ambil aja positifnya, kayak oh kita suruh latihan present di depan umum. Kalau di depan teman-teman kita sendiri aja masih gugup, apalagi kalau di depan orang banyak. Kalian nanti kalau kerja tuh kita presentnya bukan cuma ke kerabat, mungkin bisa ke atasan, mungkin bisa ke orang-orang yang kita sebelumnya tidak kenal. Dan hasilnya itu sangat menentukan apakah presentasi kita bagus atau enggak, tuh menentukan dengan apa ya, hasil outputnya. Misalnya kalau kita prestasi jelek, mungkin kayak semacam supplier atau prinsipal tuh nggak mau kerja sama kita karena kita kurang meyakinkan gitu untuk diajak kerja sama. Dan mungkin itu bisa dimulai dilatih dari sekarang. Sama untuk anak-anak muda ya harus sedikit terbuka lah otaknya. Maksudnya harus mulai bisa menerima masukan. Jadi jangan terlalu batu, jangan terlalu kekeh sama pendiriannya sendiri. Harus mau menerima masukan dari siapapun lah, mungkin dari orang tua atau bahkan dari sesama teman, itu harus menerima masukan supaya ya bisa improve itu sendiri. Sama ya kalau bisa dari sekarang ya sembari mencari passion lah. Jadi harapannya kuliahnya nggak salah jurusan, jadi bisa kuliah dan bisa bekerja di kerjaan yang diimpikan. Cuman ya pesan yang paling basi atau paling klise ya tetap kerja keras sih. Oke. Oke, pertanyaannya sudah menjawab semua ya, Ko. Terima kasih atas waktunya. Oke. Thank you, Ko. Ya sama-sama, selamat malam.